teman-teman semua, Argakudo is here. Kembali lagi kita akan membahas dan membreakdown episode terbaru dari Ultra Galaxy Fight di Absolute Conspiracy ya teman-teman. Dan di episode kali ini adalah episode ke-10 yang menandakan akhir dari miniseries Ultra Galaxy Fight di Absolute Conspiracy ini teman-teman. Dan seperti biasa kita akan membahas hal-hal penting yang terkandung dalam setiap episodenya, yang mana akan kita mulai dari membahas plotnya terlebih dahulu. So langsung aja let's go. Di mana melanjutkan episode sebelumnya, Zero menyeret Tartarus masuk ke dalam dimensi miliknya yang bernama Narak. Dan Tartarus pun bilang, "Gak pernah gue lihat orang secara sukarela masuk ke Narak." Dijawab lagi nih sama Zero, "Bukan cuma lu coy yang bisa pindah dimensi." Sombong nih si Zero nih, dia percaya diri gitu. Jadi tujuan Zero membawa masuk Tartarus ke dalam dimensinya si Tartarus sendiri ya, supaya Tartarus ini gak kabur lagi teman-teman. Supaya Zero bisa niatnya nih ngalahin si Tartarus di dalam dimensinya sendiri dan nanti Zero keluar gitu teman-teman. Itulah alasan kenapa Zero pakai form Ultimate Shining teman-teman, yang mana udah form Shining ditambah dengan Ultimate Edge supaya dia bisa keluar dari dimensi tersebut dan juga untuk power up-nya lah gitu. Adu kosen lah mereka di sini teman-teman. Tartarus yang ngelihat Zero ngos-ngosan sadar bahwa Zero ini nggak bisa lama-lama pakai form tersebut. Dimanfaatinlah keadaan ini sama Tartarus, yang mana menghasilkan kemenangan buat Tartarus sendiri, dan Zero pun terlempar dari Narak teman-teman. Zero pun sampai harus minta maaf kepada junior-juniornya dan mengakui bahwa Tartarus ini adalah sesosok entitas yang kuat sekali teman-teman. Kemudian di sisi lain sebelum itu Tri Squad bergabung menjadi satu dan menjadi Ultraman Taiga Tristorium teman-teman, dan juga dia menolong Mebius dan juga Ultraman 80 yang sedang kesusahan melawan Fear Demon Zetto. Taiga bilang di sini, "Oke, mulai dari sini biar gua aja yang urus dia." Dijawablah sama Mebius di sini, "Kau memang sudah bisa diandalkan Taiga," katanya Mebius seperti itu. Dilanjut lagi nih sama quotes legendnya Ultraman Mebius yang bikin gue senang banget karena quotes ini dipakai lagi, yaitu, "Tidak menyerah sampai akhir dengan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah maksud menjadi Ultraman." Mantep banget emang. Seneng banget gua. Dilanjut lagi sama Ultraman 80 di sini bilang bahwa Mebius ini telah melatih muridnya sehingga muridnya menjadi sangat-sangat hebat dan baik. Mantap. Nah, kemudian dengan menggunakan Troy Blade, Taiga pun gelut sama Fear Demon Zetto, teman-teman. Namun di sini Taiga nggak sendiri, Ultraman Z di sini juga udah mulai bisa buat kerjasama sama Taiga. Dia pun meminta maaf sama Taiga dan bilang bahwa sebelumnya si Z ini tuh belum siap, teman-teman. Makanya dia itu amburadul bertarungnya dan menjadi beban tim seperti itu. Pertarungan ini epic ya, teman-teman ya. Dimana Taiga ini menggunakan semua serangan dari Three Blade-nya dan pertama dia menggunakan Titus Burning Hammer bersamaan dengan Ultraman Z menggunakan Zetto Slugger-nya. Lalu dengan Fuma Shuriken Slash dan diakhiri dengan Taiga Blasto Attack, teman-teman. Diselesaikan lagi dengan Z menggunakan Zestium Kosen-nya. Tapi belum mati juga nih ini makhluk nih ya teman-teman ya. Masih bisa ngesummon keluarga bahagia Zeton lagi teman-teman. Tapi usaha yang sia-sia dari Fear Demon Z dengan kekuatan Tri Squad, Taiga Tristorium berubah menjadi emas atau bisa dibilang menjadi sebuah form glitter teman-teman. Glitter Taiga Tristorium mungkin seperti itu. Dan menggunakan Rainbow Storium Barsto dan hancurlah keluarga Zeton beserta dengan Fear Demon Z-nya. Abis keluarga bahagia Zeton teman-teman. Tidak ada lagi. Kemudian setelah insiden Zero terlempar dari Narak teman-teman ya, Tartarus ini kembali buat ngambil Yulian. Buat apa? Buat menjadi Sandra teman-teman. Jadi para Absolutian ini memutuskan untuk mengambil alih planet Ultra, yaitu Nebula M78 buat menjadi rumah kedua mereka gitu. Dan di sini kita dikasih lihat saat Tartarus itu mengambil para pasukannya dari timeline-nya masing-masing, di mana Rey Batos saat diserang Belial, kemudian Judah Brothers saat melawan Andromelos, lalu Telur Maga Orochi, terus juga Reugosite ya teman-teman ya. Istilahnya pamer kekuatan lah si Tartarus ini dan jelasin bagaimana cara dia mengumpulkan skuadnya dia itu. Kemudian Belial dan juga Toregia pun keluar dari portal. Syaratnya gampang, serahkan planet Ultra dan Julian pun nggak perlu mati atau Julian itu akan selamat. Seperti itu teman-teman. Para Ultraman di sini disuruh buat memikirkan sebelum ngasih jawaban ke Tartarus. Saat mau ngejar, para Ultra dihentikan sama Kosen dari Belial dan juga Toregia yang sudah di power up sama kekuatan Absolutian. Dan yang menahan menggunakan perisai adalah Z dengan barrier yang ada huruf Z-nya juga ya teman-teman ya. Lalu Zero, Reboot, Andromelos dan juga Jonias. Itu mereka menggunakan perisainya semua. Dan mereka pun ditinggal oleh Belial, oleh Toregia, oleh Absolute Tartarus dan juga Julian untuk
masuk ke dalam portal Narak, teman-teman. Seperti itu, kehilangan jejak lah istilahnya. Taiga pun di sini mau ngejar, namun dihentikan sama Ekti yang bilang, gimana kita mau ngejar kalau nggak tahu mereka itu ada di mana gitu. Di sini Ekti pun tegar banget ya, karena dia itu berusaha kuat dan menunjukkan bahwa hal kayak gitu tuh nggak bikin mentalnya dia jatuh dan kehilangan pikirannya, seperti itu. Meskipun yang diculik adalah orang terdekatnya, teman-teman, tapi ya tegar banget gitu. Tiba-tiba mereka pun mendapatkan ultra sign dari Hikari yang bilang bahwa Z-Riser dan medal sudah dicuri oleh hiu luar angkasa yang bernama Genegar, teman-teman. Dan Zero pun kesel karena masalah ini aja tuh belum selesai, tapi kita udah dikasih masalah lagi sama Devil Splinter seperti itu, dan udah jadi masalah lagi. Z pun langsung nekat bilang bahwa dia aja yang ngejar Genegar. Zero bilang kalau Z tanpa Z-Riser itu cuma sepertiga doang kekuatan nih, bukan apa-apa gitu. Dan Zero pun disuruh sama Ribut buat ngejar Z, teman-teman, karena Ribut janji bakalan nyelesain masalah ini dan dengan mencari orang tambahan buat dimasukin ke Ultra League, teman-teman. Grigio pun memberikan Zero kekuatan karena ya kita pasti tahu Zero menggunakan form Shining-nya itu pasti tenaganya bakal kekuras habis, teman-teman. Makanya dikasih lagi charge sama si Grigio gitu. Dan ini bersambung ke episode 1 Ultraman Z ya, teman-teman ya. Karena kenapa? Karena di episode 1 Ultraman Z ini kan dia sedang mengejar Genegar, teman-teman. Dan akhirnya dia diselamatkan sama Zero yang juga menggunakan jubah. Di sini Zero juga sudah menggunakan jubahnya seperti itu. Nah, dan di akhirnya kita dikasih lihat bahwa Yulian ketemu sama sesosok yang sedang diikat di dalam dimensinya Tartarus. Siapakah itu? Kita akan bahas nanti di akhir, teman-teman. Oke? Jadi yang pertama pengen gue bahas di sini adalah The Kingdom, teman-teman ya. Yang mana berarti The Kingdom ini adalah sebuah planet ya, bisa jadi dibilang, teman-teman ya. Karena dimensinya Tartarus itu kan disebutnya sebagai Narak ya, teman-teman ya, sama Tartarus. Jadi ini berarti The Kingdom itu kemungkinan adalah planet milik ras Absolution, teman-teman. Dan kita bakalan dikasih lihat ras Absolution lain di Ultra Fight ketiga ya, Ultra Galaxy Fight ketiga, yang mana posternya pun udah keluar. Ini dia posternya. Ada 3 Absolution lain yang ada di poster itu, dan ada banyak teori terkait siapa ketiga ras Absolution tersebut. Ya kalau menurut gue sih ya kita tunggu aja gimana-gimananya ya, teman-teman ya. Kemudian kenapa pertanyaan yang paling banyak ditanyain, kenapa kok Ultraman Zero bisa kalah, dan banyak yang kecewa kenapa Ultraman Zero bisa kalah, padahal dia sudah menggunakan form power up-nya yaitu Ultimate Shining Ultraman Zero, yang mana diklaim adalah form terkuatnya Zero. Alasan pertama, Zero ini baru memakai form Shining yang digabung dengan Ultimate Aegis ini, teman-teman. Jadi istilahnya jam terbang dari formnya tersebut tuh belum banyak gitu, karena kita tahu bahwa Zero kalau pakai form Shining itu dipakai di saat-saat tertentu dan di saat-saat kritis, jadi nggak mungkin sering-sering dia pakai gitu. Jadi otomatis jam terbang dari form Ultraman Zero yang Shining ini tuh nggak banyak gitu, teman-teman. Mungkin Ultimate Shining ini belum pernah digunakan sama Zero, sehingga Zero belum tahu cara menggunakannya gimana, seperti itu. Kedua, Zero ini bertarung di Narak atau di dimensi milik Tartarus, teman-teman. Yang mana dimensinya ini ya jelas lebih menguntungkan si Absolute Tartarus ini, teman-teman. Ya orang punya dia sendiri gitu kan ya, pasti menguntungkan dia dong. Dan Zero ini bertarung di dimensi yang mana belum pernah Zero masukin sama sekali. Nekat lah istilahnya gitu, teman-teman. Tanpa tahu efek samping dari dimensi tersebut ya, dia main masuk aja gitu. Udah gitu dia pakai form yang walaupun OP cuma bisa dipakai sebentar doang dan juga nguras tenaganya, sangat nggak efisien. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tartarus ini lebih menguasai medan pertarungan, teman-teman. Zero itu bertarungnya dia emosional banget, sementara Tartarus itu begitu tenang ngadepin Zero. Ya, bahkan saat ngadu Kosen, Zero pun udah sampai teriak-teriak gitu kan, dan Tartarus masih bisa ngomong santuy gitu, teman-teman. Nggak kelihatan kesusahan sama sekali. Minusnya ya di sini Zero abis ngelawan pasukan Zeton sebelumnya, teman-teman. Ya walaupun begitu, Zero kan udah sombong nih sama si Tartarus bahwa dia bosan ya main lemah-lemah dan pengen langsung mengakhiri itu semua gitu. Begitu dikasih kekuatan yang kuat, Zero pun akhirnya keteteran dengan kekuatannya si Absolute Tartarus ini, teman-teman. Ini membuktikan bahwa kekuatan Tartarus ini bukan main-main ya, dan selama ini dia itu nggak ngeluarin kekuatan aslinya, nggak ngeluarin kekuatan sebenarnya. Seperti yang udah pernah gue bilang, teman-teman, kalian terlalu sibuk bahwa Absolute Tartarus ini kabur saat bertemu dengan Ultraman Legend, tapi kalian lupa faktanya bahwa dia siap menghadapi 5 Ultraman sekaligus pada saat itu sebelum Legend muncul. Tartarus ini ya bisa kita bilang adalah seorang warrior atau pejuang, atau ya
warrior lah istilahnya teman-teman. Dengan melihat cara dia bertarung dan gimana dia menguasai kekuatannya, serta dia bisa bikin aliansi dengan cara ngomong doang dan tanpa melakukan kekerasan, itu udah membuktikan bahwa pengalaman itu sudah pasti teruji banget gitu jam terbangnya. Dan justru gue suka dengan tipe villain yang kayak gini, yang mana dia itu benar-benar OP dan nggak bisa dikalahin sama Ultraman kelas bawah gitu teman-teman, Ultraman biasa. Bahkan dengan formnya Zero yang seperti itu pun nggak bisa ngalahin gitu ya. Mungkin dengan Ultraman yang mempunyai tier God ini baru bisa ngalahin si Tartarus gitu. Tartarus ini juga merupakan tipe villain yang lebih menggunakan otak dibandingkan otot. Tapi begitu tiba saat-saat dia menggunakan otot, dia bukan lawan yang bisa diremehkan juga gitu loh teman-teman. Karena kan biasanya musuh yang biasa menggunakan otak itu begitu ke face fight atau pertarungan jarak dekat, dia kan keteteran biasanya gitu. Tapi ini enggak, dia unggul di dua-duanya teman-teman, di bagian pikiran dan di bagian otot tuh Tartarus ini unggul. Itu yang membuat dia menjadi villain yang hebat gitu teman-teman. Jadi gue berharap di Ultra Galaxy Fight yang ketiga nanti Tartarus ini bakal ngeluarin kekuatan aslinya teman-teman, dan ngebunuh salah satu Ultraman siapapun itu. Ditambah lagi kan The Kingdom ini udah dikonfirmasi dan ada 3 ras Absolutian lain yang bakal nemenin Tartarus juga gitu. So itu pendapat gue pribadi mengenai Tartarus, murni analisis gue, murni gue ngeliat dari segala jenis aspek tanpa memberatkan sepihak gitu teman-teman. Kalau menurut kalian gimana? Komen aja di bawah. Oke? Kemudian kita dikasih lihat bahwa Taiga ini udah matang banget sebagai seorang Ultraman. Bukan cuma Taiga, tapi seluruh anggota Tri Squad ini udah matang teman-teman. Titus dan juga Fuma. Mereka bisa nguasain pertarungan tanpa nekat dan aneh-aneh. Bahkan berkat mereka pun Z menjadi termotivasi dan akhirnya bisa kerjasama buat mengalahkan Fear Demon Z tuh teman-teman. Mebius pun tandanya berhasil mendidik anak muridnya menjadi seorang Ultraman yang hebat. Taiga bahkan dipercaya sama Zero buat nge-backup belakangnya Zero pas lawan Zeton teman-teman. Di luar fakta bahwa mereka adalah sepupu jauh yang menandakan bahwa Taiga ini memang bisa diandalkan dalam segala situasi seperti yang dikatakan oleh Mebius. Udah mateng lah istilahnya Taiga. Dan yang bikin gue gregetan di sini adalah teman-teman, ada 7 Ultraman lain selain Tri Squad yang nganggur saat Tartarus ini nyulik Yulian teman-teman. Ini tuh pada ngapain aja gitu loh sampai bisa lengah gitu teman-teman. Gregetan gue soalnya mereka tahu bahwa Yulian itu dari awal tuh sudah diincar gitu 2 kali, bahkan 2 kali udah ditangkap, tapi kenapa nggak dibawa ke tempat yang safe meskipun Tartarus bisa kemana-mana ya gitu teman-teman. Seenggaknya Ekti ngeh gitu loh dan bawa Yulian ke tempat yang aman gitu. Tapi ya kan pas Taiga lawan Fear Demon Z, Ekti sama Mebius ini kan nganggur ya teman-teman ya. Gue gregetannya di situ aja. Pelajaran ini ya teman-teman ya buat para Ultraman, jangan sampai lengah dan harus selalu sigap begitu. Yang terakhir adalah sosok yang ada di dimensi Tartarus ini teman-teman, yang banyak dari kalian minta gue bahas siapa sih ini Ultraman ini. Awalnya gue kira ya ini makhluk itu datang dari atas kayak superhero landing gitu ya teman-teman, tapi ternyata gue salah lihat dan salah ngira bahwa dia ini diikat dengan menggunakan 8 rantai ya teman-teman, 4 di kanan dan ada 4 di kiri teman-teman. Nah kira-kira ini tuh siapa? Kalau kalian nanya ke gue ya jujur aja gue juga nggak tahu gitu loh teman-teman, karena gue juga bukan Suburaya gitu kan. Tapi kita dikasih lihat bahwa dia memiliki head beam berwarna hijau dan mata yang persis atau mirip dengan Ultra Seven. Tapi Ultra Seven itu memiliki titik di matanya, titik hitam, sedangkan itu tidak. Begitu juga dengan Ultra Seven 21. Ultra Seven 21 juga memiliki titik hitam di matanya gitu teman-teman. Dan memunculkan ada teori yang mencengangkan bahwa ini adalah Ultraman Zero yang mana diambil dari timeline masa lalu, yang mana sebelum dia mengambil Plasma Spark saat Zero masih haus akan kekuatan. Ada yang bilang seperti itu. Dan jujur aja gue juga sudah pernah mengemukakan teori ini, dan kalau misalkan memang ini benar ya berarti keren gitu. Teori gue bener gitu. Tapi kita nggak tahu ini siapa kan sebenarnya. Terus apakah itu Max bang? Enggak, Max itu head beamnya nggak kayak gitu teman-teman. Head beamnya Max itu kan dia berwarna biru dan agak lonjong panjang gitu. Dan apakah 7X? Enggak, 7X itu matanya merah teman-teman, sedangkan itu kuning terang gitu ya teman-teman ya. Atau justru ini adalah Ultra 7 dari dimensi lain seperti Ultra 7 Superior atau gimana? Gue nggak tahu juga teman-teman ya. Kayaknya sih nggak jauh-jauh dari situ ya teman-teman ya. Karena Yulian ini dia kenal sama siapa yang ada di rantai itu teman-teman. Dari nada bicaranya dia kayak itu, dia kenal sama sesosok itu teman-teman. Dari teori lain juga ada yang bilang bahwa justru itu bukan Ultraman, melainkan adalah ras Absolutian juga, temennya Absolute Tartarus yang ini, yang ada di poster ini. Karena dari matanya dan juga dari bentuk kepalanya tuh dia mirip-mirip gitulah teman-teman ya. Tapi yang paling banyak teori ini adalah Ultraman Trigger sih. Apakah itu adalah Ultraman Trigger bang? Ataukah gimana bang? Ya
Yang menjadi masalah, Ultraman Trigger salah apa sampai bisa dirantai kayak begitu? Sehebat apa Ultraman Trigger dan seberbahaya apa sampai dia diikat sama Tartarus? Buat gua nggak masuk akal aja gitu kalau itu adalah Ultraman Trigger. Secara Ultraman Trigger ini adalah penerus Ultraman Gaia, teman-teman ya, yang mana dia itu adalah Ultraman dari native-nya bumi dong, bisa dibilang begitu teman-teman. Tapi di sini matanya pun mirip Ultra Seven dan nggak mirip sama Ultraman Gaia yang bermata putih gitu. Dan justru matanya itu mirip sama Ultra Seven yang ya gitulah teman-teman, nggak masuk aja di nalar gue kalau misalkan itu adalah Ultraman Trigger gitu. Dan kita juga belum dikasih official looknya dari Ultraman Trigger ini, jadi kita nggak tahu Ultraman Trigger itu seperti apa. Bisa jadi, gue cuma mengemukakan teori gue bahwa nggak masuk akal kalau itu adalah Ultraman Trigger gitu teman-teman. Tapi ya bakalan terjawab di Ultra Galaxy Fight selanjutnya, dan kita tinggal tunggu saja beberapa bulan atau bahkan setahun lagi untuk bisa rilis Ultra Galaxy Fight yang ketiga. Tapi ya sebelumnya mungkin bakalan dikeluarin movie dari Ultraman Z terlebih dahulu ya. Jadi untuk Ultra Galaxy Fight di Absolute Conspiracy sudah selesai teman-teman ya, udah tamat. Dan kalau misalkan kalian kepengen gue bikin satu video lagi untuk ngebahas full bagaimana pendapat gue, karena kan ini khusus untuk ngebahas episode aja ya, bukan ngebahas keseluruhan. Mungkin nanti gue bakalan bikin video penutup untuk ngebahas pendapat gue selama menonton Ultra Galaxy Fight di Absolute Conspiracy ini bagaimana begitu. Oke, jadi sampai di sini dulu gue membahas episode ke-10 Ultra Galaxy Fight di Absolute Conspiracy. Sekian dari gue, Arga Kudu. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio. Out.